Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 140-141. Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Kebetulan moodnya sedang tidak bagus. Dia juga ingin mengajar beberapa orang untuk melepaskan emosi. Nak, jika kamu ingin mencari kematian, aku akan mengabulkannya. Rano juga marah, menamparkan wajahnya dan mendekat ke arah Rahman. Rano adalah orang yang terlatih. Dia menyerang dengan marah. Jika Rahman orang biasa, pasti akan terjatuh dalam satu pukulan. Menghadapi pukulan keras Rano, Rahman mencibir di sudut bibirnya, mengulurkan tangannya, meraih pergelangan tangan Rano, dan segera terdengar suara dislokasi tulang pergelangan tangan. Bunuh dia, Rano mengerang, menggeram dan mencengkeram pergelangan tangannya. Dia tidak menyangka Rahman juga orang yang terlatih. Hari ini dia tidak bisa memberikan belas kasih pada Rahman. Ketika beberapa pria melihat Rahman sudah melumpuhkan pergelangan tangan atasan mereka, mereka berteriak dengan marahnya dan bergegas menyerbu ke Rahman. Rahman mencibir, meninju satu persatu, dan menghantam mereka ke tanah dan bersenandung beberapa kali. Wajah Rano berubah drastis. Meskipun dia memiliki kekuatan bawah tanah campuran, tapi kekuatannya juga bergantung pada pria berotot. Jika tidak, sejak dulu dia akan dihancurkan oleh kekuatan lain. Melihat Rahman begitu kuat, dia mana berani menggunakan ide 200 miliar untuk menyerang Rahman. Saudara ketiga, pergi ambilkan kwitansinya. Rano sedikit takut dan buru-buru berteriak pada pria yang baru saja berdiri. Pria berotot yang dipanggil saudara ketiga juga takut dengan keganasan Rahman, mengangguk, dan buru-buru mengeluarkan kwitansi. Melihat kwitansi, mengeluarkan korek api, menyalakan api, dan membakar kwitansi itu. Rano merasa lega, tapi Rahman malah menarik sebuah kursi dan duduk. Kakak, kamu masih ingin melakukan apa? Utang mertuaku padamu sudah dibayar. Sekarang kita akan menghitung kompensasi untuk kerusakan mental mertuaku selama periode ini. Oh iya, dan adik iparku, kata Rahman sambil tersenyum mengejek. Dia awalnya ingin membayar kembali utang itu, mengambil kwitansi dan pergi. Tidak disangka, Rano ternyata masih ingin mempermainkannya. Jadi dia menemani Rano untuk bersenang-senang. Kakak, ada apa denganmu? Kompensasi kerusakan mentalnya seharusnya dia sendiri yang memintanya pada kami, baru benar, kan? Rano ketawa. Kenapa? Dia mertuaku. Aku sebagai menantu. Bukankah tidak masalah mencari kalian untuk menghitung kompensasi kerusakan mental? Rahman melotot. Mertuamu. Kami tidak melihat dia memperlakukanmu sebagai menantu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia meninggalkanmu sendirian, dan dengan tidak pedulinya melarikan diri? Wajah Rano menjadi sangat jelek, tapi dia masih berkata, "Kakak, jangan bercanda. Kamu tadi juga melihatnya. Mamau dan adik iparmu berada dalam kondisi mental yang sangat baik." Oh, itu benar juga. Aku pikir keadaan mental mereka berdua benar-benar bagus. Rahman mengangguk, sangat setuju dengan pendapat Rano. Rano merasa sangat lega. Tapi saat berikutnya, dia mendengarkan Rahman lagi. Keadaan mental mereka sangat bagus. Diperkirakan pengadilan juga tidak percaya mereka memiliki masalah mental. Kalau begitu, kalian baru saja satu geng menyerangku. Aku takut sampai sepasang kakiku menjadi lemas, dan mentalku mendapatkan trauma yang serius. Kamu lihat, aku mewakili diriku sendiri mencarimu untuk menghitung masalah kompensasi kerusakan mentalku. Penyerangan geng, ketakutan hingga kaki lemas, dan bahkan membuat kamu menderita trauma serius. Wajah Rano langsung berubah menjadi seperti warna hati babi. Kamu menghajar kami 7-8 orang, dan bahkan mendislokasi tanganku. Apa kamu bisa tidak membedakan hitam dan putih begitu? Benar atau salah? Beberapa pria berotot lainnya juga dengan marahnya membelalakkan mata mereka.
Mereka belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu begini. Siapa si sialan ini? Rano sangat ingin membunuh Rahman di dalam hatinya. Tapi dia tidak berani. Dia masih harus bekerja keras untuk mengendalikan emosinya. Kakak, tolong beri aku nomor rekening. Aku tidak ingin uang ini. Aku akan mengembalikannya padamu. Dia juga cukup pintar. Segera menyadari bahwa pihak lain tidak hanya ingin dia meludahkan 2,4 miliar. Bahkan memerasnya sebagai balasan. Di mana berani bicara. Melawannya juga tidak bisa mengalahkannya. Berbicara juga tidak bisa mengalahkannya. Jika dia benar-benar pergi ke pengadilan, maka dia tetap akan kalah. Bisnis mereka ilegal. Dia berani bermain seperti ini dengan mengandalkan dukungan besar. Tapi jika benar-benar sampai ke pengadilan, dia merasa sandaran besarnya juga tidak akan membantunya. Bagaimanapun, semakin tinggi status orang seperti ini, semakin tidak berani untuk terlibat. Karena itu hanya akan memberi mereka aroma busuk. Tidak. Uang yang dibayarkan padamu, itu memang seharusnya milikmu. Sekarang mari kita hitung kerusakan yang baru saja kalian bawa padaku. Pertama, kalian sekelompok mengepungku, memukuliku hingga mengalami luka dalam yang serius. Jadi kompensasi aku 8 miliar untuk biaya pengobatan. Kedua, kalian secara berkelompok mengintimidasiku, menyebabkan kerusakan yang lebih serius pada mentalku. Mungkin aku akan menderita skizofrenik. Masalah ini kompensasi aku 12 miliar. Rahman membuka mulutnya mengolok-olok. Begitu membuka mulut dia langsung menuntut banyak. Wajah Rano pucat. Dia memikirkan kompensasi kerusakan mental orang lain. Yang tentunya tidak sedikit. Mungkin bisa sampai 4 miliar. Tapi dia juga tidak menyangka pihak lain akan menuntut begitu banyak. Meminta 20 miliar. Membunuhnya pun tidak akan dia keluarkan. Kakak, kamu seperti ini agak keterlaluan. Kami tidak memukulmu sama sekali. Sebaliknya, kamu yang menyakiti kami semua. Apa kami juga meminta kompensasi kerusakan mental padamu? Rano juga menjadi semangat. Tapi dia masih berusaha menekan kemarahan di hatinya. Aku mengatakan kalian memukulku ya kalian memukulku. Aku mengatakan mentalku mendapatkan kerusakan serius ya mentalku mendapatkan kerusakan serius. Kenapa? Ada masalah. Rahman melirik Rano dengan pandangan datar dan mengatakan apa yang dikatakan Rano sebelumnya dikembalikan ke Rano. Orang-orang di ruangan tidak bisa berkata-kata. Ini jelas-jelas merupakan pemerasan. Tapi mereka juga tidak bisa mengatakan Rahman memeras. Jika Rahman marah dan benar-benar ingin pergi ke pengadilan, mereka tidak akan mampu mengkompensasi begitu banyak uang. Tapi mereka juga akan selesai. Mereka sendiri yang melakukan hal-hal ilegal. Melihat omong kosong serius Rahman, Rano hampir muntah darah. Hanya dia yang memeras orang lain. Tidak ada yang berani begitu terang-terangan memerasnya. Kakak, kamu sengaja membuat masalah tidak masuk akal ya? Rano tentu saja tidak mengakuinya. Dia bercanda. Itu 20 miliar. Seluruh kekayaan bersihnya hanya 4-6 miliar saja. Selain itu, apa mudah untuk menjadi rentenir? Ada risiko masuk penjara. Berkelana di tepi hukum. Ini sangat sedih. Oke. 20 miliar untuk kompensasi kerusakan mental. Membunuhnya juga dia tidak akan mengeluarkan uang itu. Sengaja membuat masalah yang tidak masuk akal. Aku sendiri terluka atau tidak? Apa aku sendiri tidak tahu? Ekspresi Rahman menjadi gelap. Suaranya menjadi lebih berat. Kakak, tolong jangan mempertanyakan profesionalisme kami. Oke, kata Rano. Hatinya tenggelam. Profesionalisme. Kalau begitu, apa kamu seorang dokter hebat? Dengan beberapa kali melihat dapat mengetahui apa aku menderita luka dalam atau tidak? Rahman dengan marahnya menghela nafas. Berkata, panggil bosmu sekarang. Kalau tidak aku akan memintamu menutup tempat pemandianmu hari ini. Rano dan yang lainnya semua dikejutkan oleh Rahman. Sialan. Kenapa anak ini sangat rumit? Lanjut ke episode berikutnya. Episode 141. Oke. Karena kamu sangat ingin melihat bos kami, maka aku akan meneleponnya. Hanya saja, nanti setelah bos kami datang, jangan menyesalinya. Saat diingatkan oleh Rahman, mata Rano menjadi cerah. Bos mereka adalah seorang tokoh besar.
Meskipun bocah ini bisa berkelahi, tapi itu juga hanya seni bela diri saja. Di depan bosnya, bahkan jika dia memenangkan hadiah 200 miliar, itu hanyalah semut. Rano memandang Rahman dengan pandangan mengolok-olok dan mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Pria-pria berotot lainnya tidak lagi berbaring di tanah dan bersenandung. Rahman tidak menggunakan banyak tenaga tadi. Pada saat ini, mereka semua bangkit dan memandang Rahman dengan pandangan mengolok-olok. Mereka ingin melihat bagaimana Rahman akan berakhir. Sialan. Ternyata ada orang berani memerasku. Tidak ingin hidup lagi ya. Setengah jam kemudian, pria berotot yang dipanggil Rano akhirnya tiba. Begitu dia memasuki pintu, terdengar suara pria berotot yang arogan dan sombong itu. Tuan Muda Sahrul, Tuan Muda Sahrul. Rano dan yang lainnya bergegas menyambutnya. Rahman bersandar di kursi dan berbalik untuk melihat sekelilingnya. Tapi malah terhalang oleh punggung Rano dan yang lainnya. Brengsek, siapa orang tolol yang berani mengancam akan menutup permandi kami? Berdiri, seorang saudara kecil di samping tokoh besar itu dengan arogannya berteriak. Tuan Muda Sahrul, Kaklar, ini orang yang memeras kami dan mengancam akan menutup tempat mandi kita. Rano dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Dia menunjuk Rahman, lalu mengembalikan kesombongannya. Pada saat ini Rahman akhirnya melihat orang yang datang. Kemudian dia tersenyum. Ternyata itu Sahrul, musuh lama. Dan Sahrul ditemani oleh seorang temannya Lae. Semuanya adalah kenalan lama. Sialan. Benar-benar sembrono. Pergi. Lae tiba-tiba mengenali Rahman. Kata-kata di belakangnya tidak bisa diucapkan seolah-olah tenggorokannya tersangkut. Dia tidak menyangka itu Rahman. Meskipun dia tidak tahu identitas pasti Rahman. Tapi pria ini adalah dewa yang ingin diajak bersulang oleh tokoh-tokoh kuat di kota, termasuk Al-Bukhari. Dia hanya putra dari keluarga kecil, sama sekali tidak berani menghadapinya. Nak, Tuan Muda Sahrul kami sudah datang. Bukankah kamu tadi berteriak ingin melihat Tuan Muda Sahrul kami? Kamu berani sombong. Oh iya, Tuan Muda Sahrul adalah pewaris keluarga Raffi. Salah satu dari 4 keluarga besar. Kata Rano memberikan pandangan mengejek pada Rahman. Sebelumnya dipukuli oleh Rahman. Sekarang Sahrul ada di sini. Dia segera melanjutkan kembali penampilannya yang arogan dan sombong. Rahman bahkan tidak menatapnya sama sekali. Hanya menatap Sahrul dengan datar. Ternyata kamu. Sahrul tidak menyangka itu adalah Rahman. Ekspresi matanya tiba-tiba menjadi suram. Hubungannya dengan Rahman sudah naik ke titik musuh sejati. Dia belum pergi mencari masalah ke Rahman. Tapi tidak disangka Rahman ternyata datang kepadanya mencari masalah terlebih dahulu. Pusat mandi ini dibuka sendiri olehnya. Tapi Rahman mengancam akan memanggil orang untuk menutupnya. Bukankah memukul wajahnya? Benar. Ini aku. Aku tidak menyangka pusat mandi ini dijalankan olehmu. Aku tidak menyangka kamu, ahli waris di keluarga Raffi, melakukan tindakan ilegal seperti ini. Rahman mengejeknya. Pusat pemandian ini tidak sesederhana mandi saja. Tempat ini juga menyediakan layanan erotis. Ini juga merupakan tempat Sahrul biasanya memelihara hubungannya. Bisa dikatakan ada tidak sedikit tokoh besar di sini yang memiliki wanita cantik dan kamar pribadi yang disesuaikan untuk mereka. Setelah wanita-wanita cantik ini diminati oleh tokoh-tokoh besar itu, mereka tidak akan diizinkan untuk menemani pelanggan lain lagi. Tempat ini juga di mana tokoh-tokoh besar menyogok Sahrul. Pelayanan pribadi. Pelayanan terbaik. Apa kamu sedang mengancamku? Wajah Sahrul menjadi lebih suram. Apa kamu berpikir berat identitasku tidak cukup untuk menutup tempat mandimu? Rahman dengan pandangan mengejek memandang Sahrul. Sahrul yang awalnya muram. Begitu dia mendengar kata-kata Rahman, itu malah membuat hatinya tiba-tiba melompat. Tapi di sini menyangkut privasi banyak tokoh-tokoh besar. Jika Rahman membawa topik ini ke Al-Bukhari, ini tidak hanya akan membuat hubungannya terganggu, tapi juga keluarganya akan terjebak dalam situasi yang sangat pasif. Sahrul memarahi Rahman dengan keras di dalam hatinya. Kemudian dia tersenyum. Oh, angin apa yang menghembuskan tokoh besar seperti saudara Rahman kemari? Kedatanganmu membuat tempat yang sederhana ini menjadi cerah. Cepat. Bikin secangkir teh untuk saudara Rahman. Pakai teh yang bagus.
Sahrul tidak bodoh. Pada saat ini, dia sama sekali tidak bisa menyinggung Rahman. Dia hanya bisa menemaninya tertawa dulu. Ketika pria itu stabil, mereka siap untuk perlahan-lahan membereskan Rahman. Sekelompok saudara kecil itu tercengang. Tuan Muda Sahrul, apa kamu salah minum obat hari ini? Khususnya Rano. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Tuan Muda keluarga Raffi. Dia terlihat sedikit takut pada anak ini. Apa latar belakang anak ini? Hanya Lae yang sepertinya mengerti apa yang dimaksud Sahrul. Rahman dan tokoh-tokoh besar lain seperti Al-Bukhari semuanya memanggil saudara dan saudari. Sebelum dia sepenuhnya memahami detail tentang Rahman, dia tahu Sahrul masih tidak ingin menjadi musuh dengan Rahman. Kenapa masih melamun? Tuangkan teh untuk saudara Rahman. Melihat Rano tidak bergerak, Sahrul berbisik dan menegurnya. Oh, oke. Setelah tercengang, Rano pergi untuk menuangkan teh dengan keraguan dan kebingungan yang dalam. Sebelumnya dia adalah bos di sini. Tapi ketika Sahrul datang ke sini, dia hanya seorang pesuruh. Masih mengajakku untuk minum teh. Kalau begitu pas sekali. Sini. Duduk di sini. Mari kita berbicara baik-baik. Rahman tersenyum sarkastik. Tidak memperhatikan maksud lelucon di matanya. Dan masih mengira mereka adalah teman lama yang tidak pernah bertemu selama bertahun-tahun. Sudah seharusnya. Sahrul tersenyum tipis. Rahman bergaya seperti tamu yang menjadi tuan rumah. Tapi pada saat ini Sahrul hanya ingin secepatnya menyingkirkan wabah ini. Jadi dia pergi ke sofa di samping Rahman dan duduk. Apa ini bajingan kecil ini bawahmu? Rahman menunjuk Rano dan bertanya. Rano marah hingga ingin memuntahkan darah. Bajingan kecil, sial. Aku lebih tua darimu. Ya. Aku tidak tahu bagaimana bajingan kecil ini menyinggung saudara Rahman. Sahrul tercengang dan mengangguk dengan canggung. Lalu apa dia perlu persetujuanmu untuk melakukan sesuatu? Rahman bertanya lagi. Aku biasanya tidak peduli dengan hal-hal kecil. Apa yang dikatakan Sahrul adalah kenyataan. Orang-orang ini mengikutinya, tapi tidak meminta padanya untuk makan, minum, atau bermain dengan wanita. Menjadi lintah darat juga masalah kecil. Rahman memandang Sahrul sambil tersenyum. Ini. Sahrul tidak yakin dengan apa yang ingin dilakukan Rahman. Lintah darat tentu saja ilegal. Tapi dia bahkan lebih khawatir Rahman membawa pusat mandinya ke Al-Bukhari. Percaya tidak? Aku akan membuat tempat mandimu tutup dalam beberapa menit. Rahman masih tersenyum. Bersambung.